Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rahimahullah al-khamis, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau 'amila bihi kafar. Siapa yang benci sedikit saja dari apa yang datang dari Rasulullah SAW, apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, walaupun hal tersebut dia beramal dengannya, dia benci, tapi dia beramal, dia lakukan, tapi dalam keadaan dia benci, kafar, maka dia kufur karena kebencian terhadap syariat Nabi SAW, syariat Islam. Ini disebutkan bahwasanya jenis dari jenis nifaq, an-nifaq al-i'tiqadi, kemunafikan yang bentuknya keyakinan, bukan nifaq amali, tapi bentuknya nifaq al-i'tiqadi. Ya, ini nifaq besar, ini nifaq besar. Bentuknya apa? Kemunafikan dalam bentuk keyakinan. Iya. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Antum? Iya. Hah? Kenapa senyum? Apa? Apa antum baca? Terus kenapa ketawa? Oh, nanti datang contohnya. Ada apa? Ini jenis dari jenis kenifakan keyakinan, nifaq i'tiqadi, yang dimana ini mengeluarkan seorang dari Islam, dari Islam. Jadi bentuk kekafirannya ini karena dia benci, itu karena kebenciannya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, begitu pula Rasulnya, dan apa yang Allah turunkan kepada hambanya, dan apa yang diperintahkan kepada hambanya. Ini bentuknya pengurangan juga dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kenapa dikatakan pengurangan? Karena jelas ya, hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Kecuali dengan kebaikan. Apa yang Allah perintahkan itu adalah kebaikan, dan apa yang Allah larang itu adalah bahaya untuk kita. Iya, kita dilarang minum khamar karena bisa merusak akal. Iya kan? Kita dilarang mencuri karena menjadikan harta itu bentuk seorang akan kehilangan dari hartanya, membunuh. Seperti yang lain dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa dilarang? Karena adanya mafsadat, bahaya. Jadi kalau dia benci hal seperti ini, itu menganggap ini kurang. Ya, anggapannya ini kurang. Jadi ini bentuk kekafirannya karena dia menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Bisa juga masuk dalam bentuk apa? Pendustaan, tapi pendustaan itu lebih cocok untuk yang pertama tadi. Ya. Kalau ini memang dia tidak terima, benci. Ya, anggapannya dia benci karena kurang. Dan menganggap juga bahwasanya, meyakini bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang untuk memberikan apa? Keselamatan. Iya. Padahal jelas syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan itu untuk maslahat, kebaikan, dan apa yang Allah larang itu adalah bentuk bahaya untuk kita, makanya dilarang. Contoh tadi minum khamar karena dapat merusak akal. Kalau akal sudah rusak, itu tidak ada yang jadi. Iya, bahkan disebutkan minum khamar itu sumber dari segala dosa. Iya, timbul ini, timbul itu karena akal sudah tertutup.
Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya. Bagaimana mensifati dari orang-orang kafir. Kita baca tadi, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Jadi mereka benci dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka terhapus dosanya, terhapus amalannya. Terhapus amalannya. Disifati dari orang kafir. Karena benci terhadap syariat Islam. Di ayat lain juga Allah berfirman, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Demikianlah karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan mereka benci dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah amalannya. Terhapuslah amalannya. Ini karena kebenciannya. Ya. Kebenciannya kepada syariat Islam yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain juga Allah berfirman, bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum karihun. Nabi SAW datang dengan kebenaran. Dan kebanyakan dari mereka ini karihun. Iya. Ini untuk orang kafir. Orang kafir. Disebutkan juga untuk disifati dari orang munafik. Wala ya'tuna sholata illa kusala. Iya. Wa yunfikuna illa wahum karihun. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Mereka mendatangi sholat dalam keadaan dia bermalas-malasan. Dan mereka tidak mengeluarkan infak dari hartanya kecuali karena mereka benci. Jadi beramal tapi dibarengi dengan kebencian dari apa yang mereka lakukan dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berinfak, mereka sholat tapi malas. Karena pada hakikatnya dia tidak mau. Cuman karena untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak diperangi, dia tampakkan Islam. Jadi bentuk Islam itu sebagai penutup saja dari kekufurannya. Amalannya itu penutup dari kekufuran dalam dirinya, dalam hatinya. Kebencian terhadap syariat Nabi SAW, kebencian terhadap Islam. Iya. Ini dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang benci dari syariat Islam itu kafir, walaupun dia beramal seperti orang munafik. Ya, orang munafik. Dalam ayat lain juga, farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khilaf Rasulillah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, berbahagia orang-orang yang berpaling, duduk di tempat duduk mereka belakang dari Rasulullah SAW. Mereka benci untuk berjihad. Mereka ikut, tapi pada hakikatnya dia benci berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia beramal, tapi apa? Dia tidak suka. Sekedar untuk menyelamatkan dirinya saja. Makanya dikatakan ini dari nifaq al-i'tiqadi. Dia beramal, menampakkan Islam, tapi pada hakikatnya dia benci Islam. Dia beramal, dia sholat, dia jihad, dia infak. Ya kan, ini sudah lewat orang-orang munafik. Ya, tapi tersimpan dalam hatinya ada kebencian terhadap Islam, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kufur atau nifaq i'tiqadi itu ada jenisnya. Bukan cuma benci dari syariat Islam, bukan cuma, tapi bentuknya juga ada pendustaan dari apa yang datang kepada Nabi SAW. Iya, dusta terhadap apa yang datang dengannya Nabi SAW dari syariat. Atau sedikit saja dibenci, tidak usah semuanya, sedikit saja dari didustakan ya. Yang kedua, benci, ini dia, benci dari apa yang datang dari Nabi SAW, atau sedikit saja. Tidak usah semuanya, sedikit saja. Ya, ini dari nifaq i'tiqadi. Di antaranya juga adalah bagaimana seorang itu mereka berbahagia, senang jika melihat agama Islam itu direndahkan. Iya. Misalnya
kelompok Islam muslimin itu ketika berjihad dia kalah, dia senang. Dia senang. Iya, senang melihat syariat Islam diolok-olok, senang direndahkan. Ini dari nifaq i'tiqadi. Atau sebaliknya, mereka berbahagia atau mereka sedih kalau Islam itu tersebar, Islam tertolong, Islam itu mengalahkan kekufuran. Iya, tersebar, nampak. Maka dia merasa benci, dia tidak suka. Ini dari nifaq i'tiqadi. Jadi bukan cuma membenci saja ya, bentuk mendustakan juga. Iya, jangankan semuanya, sedikit saja. Benci, iya, benci. Kemudian apa? Berbahagia melihat Islam direndahkan. Kemudian sedih benci kalau Islam itu tertolong, nampak, tersebar di tengah manusia. Ini dari jenis-jenis apa? Nifaq i'tiqadi. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Iya. Itu antum baca bukunya Syekh Muhammad bin Wahab itu luar biasa. Ya, oleh karena itu banyak yang benci. Banyak yang benci. Iya, terutama dari pelaku kesyirikan. Iya, itu dia benci. Jadi orang yang membaca buku-bukunya itu disandarkan kepadanya. Wahabilah apalah. Ya? Iya. Taib. Ini dari hal-hal yang menjadikan seorang kufur, keluar dari Islam dengan membenci syariat Nabi SAW sedikit saja, walaupun dia beramal seperti orang-orang munafik. Iya, jadi beramal atau tidak beramal, tapi kalau dia benci, maka kebenciannya ini menjadikan dia keluar dari Islam. Contoh, iya seperti orang munafik. Contoh lain, misalnya seorang yang membenci pembagian dari syariat Islam, bahwasanya perempuan itu diahnya itu setengah dari laki-laki misalnya. Dan hal yang berkaitan dengan perempuan laki-laki itu pada dasarnya perempuan selalu setengah dan dia tidak mau. Dia benci. Iya. Dia benci dari zat at-tasyri' ini. Atau misalnya dia benci dari hukum-hukum syariat Islam, misalnya hukum pencuri, kalau terpenuhi syaratnya itu dipotong tangan. Iya. Orang yang membunuh, kalau dia sengaja, ya, sengaja membunuh, terbukti sengaja membunuh, maka dibunuh juga, dikisos. Iya. Ini kalau dia benci, ini masuk. Ini masuk. Adapun dari hal-hal yang memang dibenci, tapi bencinya tabi'iyah, tahu tabi'iyah? Iya, hakikat manusia. Maksudnya sesuatu yang ada pada diri manusia, ndak bisa orang terlepas darinya. Seperti kisahnya Musa, tak kali datang oleh malaikat. Ya, berwujud manusia, masuk rumahnya tanpa izin. Apa yang dilakukan Musa? Hah? Apa yang dilakukan Musa? Dipukul malaikatnya, malaikat mautnya, sampai keluar matanya. Kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Rabb, ba'astani ila rajulin la yurid maut." Kau utus saya kepada seorang yang tidak mau mati. Iya. Ini tabi'iyah dari Musa. Manusia, orang kalau masuk di rumahnya langsung minta, "Sini saya bunuh kau, saya ambil nyawamu." Iya, Musa tidak tahu. Tapi tak kali diberitahu baru dia terima. Ini kalau karihah seperti ini, karihah tabi'iyah itu tidak masuk. Contohnya perempuan disyariatkan ta'addud, ya kan? Perempuan tidak mau dita'addud. Bukan karena benci syariat, tapi karena tabi'iyah, perempuan itu tidak mau didoakan. Itu sudah apa namanya? Walaupun dia bilang, iya tidak apa-apa, itu dalam hatinya itu tetap dia mau itu sendiri saja. Tapi karena syariat, ya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbicara tentang tabi'iyah. Jadi kalau ada perempuan yang tidak mau dimadu, bukan berarti dia benci syariat dari syariat Islam. Enggak. Dia benci dari apa? Tabiatnya. Bahwasanya dia tidak suka di mana?
diduakan. Iya, kalau bisa sendiri saya sendiri saja. Ya, ini senyum-senyum semua ini. Hah? Taib. Di antaranya juga contoh lain seperti orang yang berwudu ketika dingin, airnya dingin sekali. Ya, airnya dingin sekali. Orang berwudu. Ya. Orang tidak mau berwudu. Dia tidak mau berwudu. Dia tidak suka berwudu. Ya kan? Dia ini tidak sukanya karena apa? Bukan karena berwudunya yang dia tidak suka, tapi apa? Berwudu dalam keadaan apa? Airnya dingin sekali. Airnya dingin sekali. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, ya. Kata Nabi SAW, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi khotoya." Iya. Wa yarfa'u bi darajat. Tidakkah aku mau sampaikan kepada kalian hal-hal yang dihapus dengannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan asbiul wudu fil makarih. Lihat. Sempurnakan wudu dalam keadaan apa? Fil makarih. Kau tidak sanggup. Seperti orang berwudu di mana? Ketika dingin. Orang kan berwudu asal sentuh saja, atau diberikan uzur bisa tayamum. Tapi kata Nabi SAW, orang yang berwudu ketika dia tidak mampu seperti ini, dingin airnya, dingin sekali, ya kan? Kemudian orang tetap berwudu dalam keadaan dia tidak sanggup. Kata Nabi SAW, ini akan menghapuskan dosa dan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi ini bencinya apa? Bukan karena tasyri'nya, zat tasyri', bukan karena zat dari pensyariatan untuk berwudu, enggak. Seperti tadi, bukan pensyariatan untuk disyariatkannya ta'addud, bukan, karena hal lain. Contoh lain, jihad. Berjihad fisabilillah. Iya. Ini orang kadang, itu Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Lihat, disebutkan. Ya kan? Diwajibkan atas kalian jihad dan itu adalah sesuatu yang kalian tidak suka. Apa tidak sukanya? Karena jiwa melayang, ya. Istri jadi janda, anak jadi yatim. Ini. Iya kan? Bayangkan terkena sabetan pedang, atau panah. Tapi dikatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang begitu. Mungkin kita tidak suka tapi itu adalah kebaikan, dan mungkin kita suka pada hakikatnya itu adalah keburukan untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak mengetahuinya. Jadi ini contoh-contoh untuk yang keluar dari kebencian dengan meyakini bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak bagus. Kebencian bukan secara tabi'iyah, memang membenci syariat Nabi SAW. Saya sekali contoh lagi tentang orang yang jatuh dalam maksiat. Misalnya orang minum khamar, zina, antum kasih tahu haram, haram. Tapi selalu dia suka, ya kan? Dia selalu berbuat salah. Kita sudah nasihati, tapi dia tidak mau. Dia tetap menikmati. Bukan kita ilzam bahwasanya ketika dia selalu minum atau selalu berdosa, itu dia menghalalkan hal tersebut. Tidak harus seperti itu. Atau dia selalu meninggalkan kewajiban. Ya, dia tidak sholat misalnya. Ya kan? Dia disuruh ini tidak mau. Perkara-perkara sunnah saya juga. Bukan karena dia tidak suka kewajiban yang diperintahkan, tidak. Kadang saja karena hawa nafsunya. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di Sahih Bukhari, itu ada namanya Abdullah. Ini Abdullah dilakop dengan himar. Ini selalu membuat Nabi SAW tertawa. Di suatu hari dia minum khamar, kemudian dicambuk oleh Nabi SAW. Setelah itu datang lagi, dibawa lagi, karena minum khamar dibawa lagi. Karena saking seringnya, maka seorang laki-laki dari kaum itu dia berkata, Allahumma al'anhu. Wa ma aksaru bihi.
Wa ma aktsar ayyuta bihi. Perhatikan. Ya Allah, laknat dia. Betapa banyak dia sering datang dicambuk karena dia minum khamar. Apa kata Nabi? La tal'anuhu. Fa wallahi, ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kau laknat dia. Ya, demi Allah Subhanahu wa taala saya tidak ketahui dia kecuali karena dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan. Jadi jangan apa istilahnya? Jangan menganggap remeh, ya. Orang seperti itu lihat ditazkiyah oleh Nabi SAW, maksudnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini Nabi SAW yang tazkiyah. Ya, jangan mentazkiyah diri sendiri. Ya, jadi ini hal-hal yang bisa mengeluarkan menjadikan kita tidak semua orang yang seperti ini itu kita katakan dia kufur. Ada sebab-sebab lain, ya. Dan ini keluar dari pembatal Islam yang kelima ini, pembatal Islam yang kelima ini. Yaitu siapa yang membenci sedikit dari apa yang datang dengannya Rasulullah SAW, walaupun dia beramal, maka dia akan kafir. Iya, kecuali yang disebutkan tadi. Kemudian terakhir, kekafiran dari hal tersebut. Orang benci kepada apa yang datang dengan Nabi SAW itu mengurangi dari syarat-syarat la ilaha illallah. Itu menjadikan syarat la ilaha illallah menjadi kurang. Dari dua hal. Pertama, kalau dia benci berarti tidak ada mahabbah lagi. Ya, tidak ada mahabbah. Mahabbah dari syarat apa? Syarat apa? Syarat la ilaha illallah. Ya kan? Mahabbah itu syarat dari syarat la ilaha illallah. Jadi kalau dia benci itu mengurangi dari mengurangi syarat dari syarat la ilaha illallah. Di antaranya apa? Al-mahabbah. Yang kedua, kalau dia benci berarti dia tidak menerima. Tidak ada inqiyad dan tidak ada qabul, tidak ada taslim lagi. Ya, sedangkan inqiyad dan qabul ini syarat dari la ilaha illallah. Ya. Jadi ini berapa poin yang mungkin bisa menjadikan jelas dari permasalahan ini. Ya. Yang jelas kita tahu bahwasanya orang yang membenci seperti orang munafik ditasfiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini benci dalam keadaan dia beramal. Itu disebutkan dia adalah ditempatkan di mana? Di neraka yang paling bawah. Dia kafir. Tapi bersamaan dengan itu dia beramal. Mereka sholat tapi dalam keadaan malas. Mereka berinfak dalam keadaan mereka tidak suka. Dan mereka ikut bersama Nabi SAW jihad dalam keadaan mereka juga tidak suka jihad itu. Bukan dia tidak suka karena adanya hilangnya nyawa, hilangnya apa, enggak. Dia memang tidak suka jihad. Dia tidak suka infak, dia tidak suka sholat. Dia benci syariat. Adapun orang yang benci karena tabi'iyah, itu benci tabi'iyah itu tidak membenci syariat Islam, enggak. Cuma hal lain yang berkaitan tentang syariat itu. Seperti ta'addud, benci karena perempuan sukanya sendiri saja. Ya kan? Jihad dikatakan kutiba alaikum jihad qital wa huwa kurhul lakum. Disebutkan Allah menyebutkan bahwa itu adalah sesuatu yang dibenci karena hal lain, menghilangkan nyawa, perempuan jadi janda, anak jadi yatim. Kemudian selainnya, dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Baik. Jelas ya? Iya. Jelas? Iya. Nanti ada ujiannya nih. Iya, ada ujiannya ya. Jadi semua yang saya keluarkan itu harus antum catat semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.